Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nuraini Latifah Hanum dengan NIM 19551500019. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi lingkaran untuk kelas 8 SMP MTS semester 2. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai lingkaran yang akan kita pelajari adalah mengenai unsur-unsur lingkaran. Lalu ada keliling dan luas lingkaran, hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, keliling dan luas lingkaran, serta sudut tersebut akan kita gunakan untuk menentukan panjang busur, luas juring, ataupun luas tembereng. Hal yang pertama yang harus kita tahu adalah pengertian lingkaran. Jika kita perhatikan, benda-benda pada gambar ada jam, ada uang logam, roda, CD, cincin, dan kancing baju. Semua benda memiliki bentuk yang sama ya. Benda-benda tersebut dikategorikan sebagai benda yang berbentuk lingkaran. Nah, secara umum, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik tetap pada bidang tertentu. Titik tetap lingkaran dinamakan pusat lingkaran, sedangkan jarak titik pusat ke lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar ditunjukkan oleh titik O. Unsur yang kedua yaitu jari-jari lingkaran, yang merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran sampai dengan titik pada lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan R. Pada gambar, jari-jari ditunjukkan oleh garis OC, garis OA, garis OF, garis OG, dan garis OB. Jari-jari juga dapat disebut dengan jarak dari titik pusat sampai dengan titik pada lingkaran. Unsur yang ketiga yaitu diameter. Diameter merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter dilambangkan dengan D dan dirumuskan dengan D sama dengan 2R, karena diameter merupakan 2 kali dari jari-jari. Pada gambar ditunjukkan pada garis AB. Unsur yang keempat adalah busur, yang merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran. Busur ditunjukkan oleh busur BC. Ada juga busur CD, busur AD, busur AF, busur FG, dan lain sebagainya. Unsur yang kelima yaitu tali busur. Tali busur merupakan ruas garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kita lihat pada gambar, tali busur ditunjukkan oleh garis AD. Unsur yang keenam adalah tembereng, yang merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Selanjutnya adalah juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kita perhatikan juring FOG. Juring FOG dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OF dan jari-jari OG, serta sebuah busur yaitu busur FG. Untuk unsur yang terakhir adalah apotema. Apotema merupakan garis lurus dari titik pusat sampai dengan ke tali busur. Apotema ditunjukkan oleh garis OE. Garis OE ini adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur, yaitu tali busur AD. Kita menuju ke keliling lingkaran. Karena lingkaran merupakan salah satu bangun datar, maka lingkaran memiliki keliling dan luasan. Nah, keliling lingkaran merupakan jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Nah, untuk menentukan keliling lingkaran ada dua rumus.
Yang pertama, apabila yang diketahui adalah nilai R atau nilai jari-jarinya, maka keliling lingkaran dirumuskan dengan K sama dengan 2πr. Sedangkan apabila diketahui adalah diameternya, maka keliling lingkaran dirumuskan dengan K sama dengan Pi dikali D. Dengan R adalah jari-jari lingkaran, D adalah diameter lingkaran, dan nilai Pi adalah 3,14 atau 22/7. Untuk penggunaan nilai Pi sendiri, tergantung nilai R atau D yang diketahui. Misal, nilai R atau D diketahui merupakan kelipatan dari 7. Contohnya, 7, 14, 21. Maka nilai Pi yang digunakan adalah 22/7. Ini untuk mempermudah dalam perhitungan menghitung keliling lingkaran ataupun luas lingkaran. Kita lanjut ke luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan ukuran seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran. Nah, luas lingkaran dirumuskan dengan L sama dengan Pi R kuadrat atau L sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Dengan R adalah jari-jari lingkaran, D adalah diameter lingkaran, dan nilai Pi adalah 3,14 atau 22/7. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai keliling lingkaran, kita perhatikan contoh soal. Ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 1 meter. Jika satu pohon memerlukan biaya Rp25.000, berapakah seluruh biaya penanaman pohon cemara tersebut? Yang kita perhatikan adalah taman berbentuk lingkaran, sehingga keliling taman merupakan keliling lingkaran. Kita ketahui keliling lingkaran dirumuskan dengan K sama dengan 2πr. Selanjutnya adalah jari-jari lingkaran sebesar 21 meter. Karena 21 merupakan kelipatan dari 7, kita menggunakan nilai Pi yaitu 22/7. Kita substitusikan ke dalam rumus, kita peroleh K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21. Sehingga kita peroleh keliling lingkaran atau keliling taman adalah 132 meter. Untuk biaya seluruhnya penanaman pohon, kita kalikan keliling lingkaran dengan biaya per satu pohon, yaitu 132 dikali 25.000, sehingga biaya seluruhnya penanaman pohon cemara adalah Rp3.300.000. Yang selanjutnya adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat merupakan sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Kita perhatikan sudut yang dibentuk oleh titik POR merupakan salah satu contoh sudut pusat. Dengan ciri sudut pusat yaitu titik sudut dari sudut pusat berada pada pusat lingkaran. Nah, untuk sudut keliling sendiri merupakan sudut yang dibentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Kita perhatikan sudut yang dibentuk oleh titik PQR. Titik sudut yang dibentuk oleh sudut PQR berada pada busur lingkaran. Itu merupakan salah satu ciri dari sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali dari sudut keliling, atau sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Kita perhatikan sudut POR dengan sudut PQR. Sudut PQR dan sudut POR ini menghadap satu busur yang sama, yaitu busur PSR. Dengan demikian, besar sudut POR sama dengan 2 kali dari sudut PQR. Berikut ini adalah salah satu contoh mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kita perhatikan,
Apabila sudut pusat lingkaran di titik O sebesar 60 derajat, berapakah besar sudut CAD dan sudut ABD? Diketahui bahwa sudut pusat lingkaran di titik O sebesar 60 derajat, sehingga sudut COD besarnya 60 derajat. Untuk sudut CAD merupakan setengah dari sudut COD, karena sudut CAD adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, yaitu sudut COD. Sehingga besar sudut CAD adalah setengah dikali 60 derajat, sehingga diperoleh sudut CAD besarnya 30 derajat. Untuk sudut CBD besarnya sama dengan sudut CAD, karena sudut CAD dengan sudut CBD menghadap busur yang sama, sehingga sudut CBD besarnya juga 30 derajat. Kita lanjut ke menentukan panjang busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran. Lalu bagaimana dengan keliling lingkaran? Apakah keliling lingkaran merupakan busur lingkaran? Jadi, keliling lingkaran adalah busur terbesar dalam lingkaran. Besar sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, apabila kita ingin menghitung panjang busur, yang kita ketahui busur tersebut membentuk sudut alfa, maka untuk menentukan panjang busur lingkaran, kita dapat menggunakan rumus sudut alfa per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Diketahui keliling lingkaran adalah pi kali d atau 2πr, sehingga panjang busur dapat dirumuskan dengan alfa per 360 derajat dikalikan pi dikali d, atau sudut alfa per 360 derajat dikalikan 2πr. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan luas juring lingkaran. Kita ketahui bahwa juring lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Apabila kita perhatikan gambar, terlihat bahwa juring tersebut adalah juring dengan besar sudut alfa. Nah, kita ketahui bahwa besar sudut lingkaran satu putaran penuh sebesar 360 derajat. Untuk menentukan luas satu lingkaran penuh, yang merupakan juring terbesar dari satu lingkaran, yang besar sudutnya adalah 360 derajat, kita bisa menggunakan rumus lingkaran, yaitu πr kuadrat. Lalu bagaimana kita menentukan luas juring lingkaran dengan nilai sudutnya sebesar alfa? Untuk menentukannya, kita dapat menggunakan perbandingan sudut pusat lingkaran yang dikalikan dengan luas lingkaran. Sehingga luas juring dirumuskan dengan luas juring sama dengan sudut alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Karena luas lingkaran dirumuskan dengan πr kuadrat, maka luas juring lingkaran dirumuskan dengan sudut alfa per 360 derajat dikali πr kuadrat. Berikutnya adalah bagaimana menentukan luas tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan sebuah tali busur. Luas tembereng dapat dirumuskan dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, ternyata teman-teman, antara sudut pusat, luas juring, dan panjang busur saling berkaitan. Kita perhatikan gambar. Sudut BOC apabila dibandingkan dengan sudut lingkaran satu putaran penuh yang besarnya 360 derajat, maka besarnya akan sama dengan ketika kita menentukan luas juring BOC yang kita bagi dengan luas lingkaran. Nah, akan sama pula dengan ketika kita menentukan panjang busur BC dan kita bagi dengan keliling lingkaran. Jadi hubungan sudut pusat, luas juring, dan panjang busur dapat kita tentukan atau kita tuliskan dengan sudut BOC per 360 derajat sama dengan luas juring BOC per πr kuadrat sama dengan panjang busur BC per 2πr. Berikut adalah salah satu contoh soal untuk menyelesaikan luas tembereng.
Kita perhatikan gambar. Jika diketahui suatu lingkaran dengan jari-jari 10 cm membentuk sebuah juring dengan sudut siku-siku, tentukan luas tembereng, yaitu daerah dengan blok warna kuning. Tembereng tersebut dibatasi oleh tali busur QR dan busur QR. Oke, sebelumnya kita tentukan luas juring PQR yang dirumuskan dengan sudut RPQ per 360 derajat dikali P dikali R kuadrat. Karena sudut RPQ adalah sudut siku-siku, maka besarnya 90 derajat. Sehingga 90 derajat per 360 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. Sehingga luas juring PQR diperoleh 78,5 cm persegi. Untuk luas segitiga PQR ditentukan dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi, yaitu setengah dikali PR dikali PQ, atau PR-nya adalah 10, PQ-nya 10, sehingga luas segitiga PQR besarnya 50 cm persegi. Untuk luas tembereng, yaitu luas juring PQR dikurangi luas segitiga PQR, yaitu 78,5 cm persegi dikurangi 50 cm persegi, sehingga luas tembereng diperoleh sebesar 28,5 cm persegi. Oke, sekian dulu materi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.